Yesus disalib itu untuk menebus kutuk hukum Taurat atau melawan ke pemerintah? Jawab. Pilih salah Kutuk satu. dosa dunia sih. Kutuk dosa Lu dunia. bilang tadi apa? Melawan ke pemerintah. Nah, melawan ke pemerintah. Melawan ke lu, ketempel lu, ke jidat lu. Melawan ke pemerintah. Jawab kenapa Kalau kita menggunakan diskusi hukum dengan muslim, salib. sekedar jawab aja apa yang jadi pertanyaan, jangan kemana-mana, jangan Iya, kemana-mana nih si Bro Admin mah. nanti lagi dijebak. Aja, Bang. Jadi jawab aja sesuai apa yang ditanyakan. Oh iya. Dengan silakan. data agak Iya. mereka dia Ngantur lu Bro Admin Iya, kadang-kadang lu. maaf. kita siap menjawab setiap pertanyaan. Santang. Ini Bro Admin emang gak jelas nih. Banyak angan-angan dan cita-cita. Jadi gimana nih antara Bang Beritakan sama Bang Loris nih? Tuhan patuh kepada sejarah atau sejarah patuh kepada Tuhan nih? Yang benar yang mana nih? Inilah kok terbelakang otakmu. Nah, berarti sih ini yang berlalu. terbelakang nih. Kau tahu Beritakan. sejarah itu sudah berlalu. Karena lagi penyaliban, bro. Iya, nggak ada lagi penyaliban. Lu kan bilang tadi yang ada Tuhan. sekarang, Lu ya bilang tadi, pengakuanmu. bentar. Lu bilang tadi Tuhan tunduk kepada sejarah, oke? Lu bilang tadi lo kayak gitu. Kok Tuhan tunduk pada sejarah? Lu bilang gitu penyaliban tadi itu. gimana sih? Kok Tuhan tunduk pada sejarah? Lu bilang gitu. Kata si Beritakan, sejarah tunduk kepada Tuhan. Ini yang benar yang Lihat mana? konteksnya, makanya aku bilang ke kamu, Oh, ya, kita bicara ini konteks lu mah penyaliban. Lu Penyaliban itu ikut-ikutan kan LAI lu. Kalau ya LAI ngerevisi Ya, penyaliban kitab, itu kalau lu kapan ngerevisi terjadi? bacotan. Penyaliban itu peristiwanya kapan terjadi? Kapan terjadi penyaliban itu? Ayo kapan? Hah? Ayo kapan? 2000 tahun yang silam. Tanggal berapa? Islam Hari belum apa? ada. Tanggal berapa? Hari apa? Jam berapa? Hah? Tahunnya Eh. tahun 33. 33 apa? 33 Masehi. Ngaco. Loh, kok ngaco? kok ngaco? Ngaconya di mana? Coba dulu. Buka datanya. Coba kau jelaskan saya ngaconya di Ya mana? udah, buka Kalau datanya. dengar ya. Kalau kamu bilang saya ngaco, ya tolong kamu bantah ngaconya di mana? Yang ngaco lah bukan 33 Masehi. Terus tahun berapa? 30. 30 katanya. Tahu lu. Asal ngarang-ngarang aja. Nah, ya udah sekarang gua tanya. Waktu penyaliban udah ada Kristen belum? Udah. Mana tunjukkan satu orang Kristen waktu penyaliban. Jangan karena tidak ada kata Kristen itu ya mulut-mulut. tunjukkan dulu, jangan ngibul di sini. Oke, Tunjukkan waktu Petrus, penyaliban ada Yohanes, satu orang murid-murid Kristen. Yesus. Dengar dulu, murid-murid Yesus dan pengikut itu Kristen. Mana datanya kalau dia Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Oke, udah lu diem. Gua tanya ke Bro Admin. Bro Admin. Bro Admin, Gimana? pada saat penyaliban udah ada Kristen belum? Sudah para murid. Para murid Kristen bukannya Yahudi. Pengikut Kristus. Dia orang Yahudi yang mengikut Oh, Kristus. Yahudi tuh. Bukan Kristen. Yahudi itu suku. Loh, Yahudi itu suku. suku. Ya, Orang Kristen kan coba ada saya orang bilang, Yahudi juga. Yahudi itu suku. Nggak ada, Makanya nggak ada ada. suku. Gak ada, lu jangan ngibul. Gak ada satupun orang Yahudi yang mengakui Kristen. Malahan Tuhan diusir oleh Yahudi. Tuhan sendiri. Sekarang aja, dengar aku bilang ya, sekarang aja Yahudi itu Enggak, ada dari sekarang. dulu juga disebut nggak Yahudi percaya. Mesianik. Nih, dengerin. Makanya itu, Yesus itu disebut anak pezina, diusir dari Yahudi. anak pejina. Enggak pernah. Enggak pernah. Yesus punya Nah, berarti kalian namanya nggak tahu Yusuf. sejarah, berarti kalian Nah, oke. Yang bilang itu siapa? Yahudi. Siapa Yahudinya itu siapa? Yahudi banyak. Suki namanya, Yahudi satu maksudnya orang. namanya, Hah? namanya Sumbermu dari mana dapat itu? Yahudi. Yahudi yang mana? Yahudi yang mana? Yahudi yang Namanya Sukijat, Yahudi Sukijat yang namanya mana? Sukijat. Ya lu cari sendirilah. Monyet lah kau. Lu yang marah, emosi. Masa potensi. Aduh, Jangan ketawa emosi. lawak. Santai bro. Santai jangan emosi. Lu pernah buka ini nggak sarapan pagi beli Bika? Sebenarnya buang-buang waktu ku
kalau bicara sama Glenn ini. Kok buang-buang waktu? Lu yang Iya. buang-buang waktu. Sebab kenapa? Gak ada pun konteks yang arti gini loh. Kamu berbicara bernarasi, Wah, si tetapi berita kan kalau kabur. digali bahasamu Kabur si dari konteks yang ada gitu loh. Malu dia, malu dia. Malu. Karena gitu Malu loh, dia. kita Ya bicara udah. agama, bicara masa lalu loh. Ya, Setahu kita gua, bicara agama, bicara masa nih, lalu. nih. Yesus bangkit dari kubur setelah 3 hari, oke? Oke. Pada saat Yesus diangkat ke langit, ya ke langit, pada usia berapa? 33, 33 tahun. Terangkat kemana itu? sorga. Ada saksinya nggak? Ada Siapa? murid-muridnya semua. Murid-muridnya melihat Yesus terangkat ke sorga. Iya, Muridnya ngelihatnya dari mana? muridnya melihat. Dari Buat bumi Yesus kan? naik. Dari tanah kan? Hah? Dari bumi kan? Iya, iya. Oke, berarti surga lu Oke. cebol dong, pendek bisa kelihatan di bawah. Ah, sekarang begini. Bisa Oh, nggak kau sekarang tahu begini. Bisa? Kok ketawa? Ya iya. Dengar dulu. Daya- Jangan daya- ketawa. Kau tahu nggak berapa tingginya ya bumi ke langit? Tinggi banget. Iya, Ribuan berapa? kilo. Jutaan kilo. 2 kilo. 2 kilo apa? Jutaan kilo. Itu aja kok nggak tahu kan? Loh. Dengar ya. Yang namanya surga itu. Udah, yang namanya surga itu nggak pernah di bawah tanah. Itu namanya Oke, orang mati di langit. di bawah tanah. Nah, ini murid-murid yang Yesus. namanya surga itu selalu di atas. Oke, ini murid-murid Yesus Makanya ngelihat dia dibilang surga maha berarti. tinggi. Ngelihat Maha tinggi surga itu di di atas. atas. Yang ngelihat surga. Nah, berarti murid-muridnya ngelihat surga kan? Hah? Ngelihat surga kan? Iya, dia terangkat ke surga. Melihat surga kan? Hah? Melihat surga. Secara nggak? konteks dia terangkat ke surga. Melihat Nggak pernah dengar ya, surganya dengar ya, terlihat dengar ya. nggak? Hah? Surganya terlihat nggak? Mereka ditutupi awan. Oh, katanya melihat surga. Sekarang ditutupi Dia terangkat, apa? dengar. Kok Dengar, bisa dengar. tahu dia ke surga? Kan Karena di nggak mana-mana kelihatan. surga itu dengar ya, di mana-mana surga itu di atas. Kalau di Di bawah itu atas. tempat orang Oke, mati. iya, gue percaya di atas. Di bawah itu tempat orang mati, makanya orang mati Oke. itu dikubur. Iya, gue percaya udah. Surga itu di atas. Yang gue tanya, ini murid-muridnya ngelihat Yesus di surga? Melihat, Melihat, berarti surganya Iya. kelihatan kan? melihat. Surganya kelihatan Yohanes nggak? di kitab Iya. Wahyunya. Iya, Dia ma- udah. Surganya Iya. kelihatan kan? Iya, kelihatan. Kelihatan dari bawah. Hah? Kelihatan dari bawah surganya. Di antara mereka itu karena ditutup awan, begitu konteksnya tertulis. Ini ketutup awan atau kelihatan? Hah? Pokok yang intinya gini. Yang Ini intinya ketutup dia awan naik ke atau surga. kelihatan ini? Iya, kelihatan. Kelihatan. Yesusku kelihatan dia naik ke surga. Ke surga. Berarti yang di bawah semua ngelihat. Itu di Oke, surga. sekarang definisi surga apa? kabur. Definisi surga apa? Definisi surga apa? Apa? Definisi surga apa? Definisi surga itu apa? Definisi surga. Iya. Surga tempat yang nyaman, tempat kita nanti berlabuh di akhir zaman. Bagaimana kau tahu surga itu tempat yang nyaman, Kak? Hah? Karena gue belum ke surga kan, karena udah tertulis di Al-Quran mah ada. Nah sekarang nggak usah lari ke situ dengar, dulu, dengar. nggak usah lari ke situ dulu. Itu murid-muridnya jelas gak melihat itu surga. Yakin gak itu surga? Ya, nggak yakin. Yakin. Ya, yakin. Oke, kalau kelihatan Oke. dari bawah, Nah, surga sekarang lu begini. berarti cebol, kelihatan dari bawah pendek. Kalau begitu, ya berapa jaraknya tanah ke bulan itu berapa? Jutaan kilometer. Jutaan kilometer. Ya, ya kan? Iya. Surga juga seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Itu Kok murid-muridnya kan ada manusia bukan? juga? Jutaan kilometer apa? Berarti surga lu sampai sekarang kelihatan ya? Banyak yang mengalami penglihatan dan Wah. salahnya di mana? Loh. Kau ketawa, coba dulu. Bentuknya kayak gimana? Maksudnya di mana coba? Ya, bentuknya kayak gimana? Sekarang begini. Bentuknya kayak gimana bentuknya? Bentuknya dulu. Dengar dulu. Bentuknya kayak Dengar gimana? dulu. Banyak kesaksian orang dibawa ke surga oleh otoritas yang punya surga. Salahnya di mana? Otoritas yang punya surga siapa? Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Mana ayatnya?
Hah? Mana ayatnya? Ada. Ya, mana? Akulah kebangkitan dan hidup. Surganya mana? Di kerajaannya dia. Sekarang begini. Akulah Simpel kebangkitan simpel dan hidup. Surganya Kau mana? kan, dengar. Simpel saja. Artinya, simpel. Jika kamu ke surga, ya, mintalah kepada Yesusku. Sus, minta surga dong. Gua Iya. nggak punya, gua juga di neraka. Kau Minta mintalah gua. nanti. Mintalah, Loh, kata mintalah. Yesus di neraka, Yesusnya. Mintalah. Yang namanya di neraka itu, ya, orang di bawah tanah. Ih, Yang di gini. bawah tanah dikubur siapa? Kan itu terhalang oleh awan-awan ya, tertutup oleh awan-awan jadi kelihatan. Ya, begitu, Nggak kelihatan begitu. kan? Ya. Ya kan, yang tertulis. Jangan-jangan Yesus salah pakai GPS loh, malah lari ke neraka loh, bukan di surga. Itu aku bilang. Ini kayaknya Google Map-nya salah, dia malah ke neraka, bukan ke surga. Lucunya di mana coba dulu? Enggak di mana? lucu. Enggak lucu. Terus kok kenapa ketawa kalau nggak lucu? Ya, Kan perlu suka gila. gua lah, mulut gua, masa gua nggak boleh ketawa? Tuh, lu ketawa kenapa? Ampun, ada yang kayak gini ya? Ya Allah. Sekarang saya bertanya dulu lah, ya kan? Kau dari tadi kan terus bertanya, ngerocos Iya, saja. tanyalah kau. Ya. Oke. Siapa nama orang mati yang pernah dihidupkan oleh Tuhanmu? Orang mati yang pernah dihidupkan oleh Tuhan. Yang Hah? Belum ada. yang kamu sembah? Belum ada. Oh, belum ada. Ya udah. Udah adil ya. Ya. Tepuk tangan. Berarti karena belum ada, ya, berarti yang tertulis di Al-Qur'anmu itu, yang katanya alam yang menghidupkan dan mematikan itu bohong ya kan? Udah. Karena belum ada. Ya udah, gue jelasin. Nanti semua Udah bilang aja manusia, gitu loh. iya, semua Iya, manusia. bilang aja gitu loh, ya kan? Dengerin. Semua Iya. manusia nanti akan dibangkitkan setelah terjadinya kiamat. Ada hari kebangkitan. Dibangkitkan semua, termasuk kalau itu Yesus. bahasamu, Termasuk ya, Yesus itu nanti bahasa- akan dibangkitkan. Itu loh, kok Yesus justru Yesus ini Gak percaya dia. justru Yesus. Gak percaya dia. Makanya aku bilang kalau belum ada yang dihidupkan Allah, ibaratnya Iya. apa? Berarti berhenti kalian bilang katakan kalau Yesus. Kalau ada yang Apa itu udah omong kosong? dibangkitkan, berarti itu udah terjadi kiamat. Kalau di Islam, udah Dengar ya. terjadi kiamat. Makanya aku bilang samamu, ya, kiamat itu ketika kau mati, itu kiamatmu loh. Iya. Iya. Enggak, Makanya kalau matinya kematian, mati dulu lah kiamatnya kamu, kiamat. ya kan? Suruh orang Ada dua- memvideokan ada dua macam. untuk mengetahui kiamatmu, gitu loh. Ada dua macam kiamat, kiamat kubro dan kiamat sugro. Kalau di Islam, Aduh, bodoh ya kau. loh kok bodoh? Tunjukkan ayatnya Gus Miftah. Blow on dia. Iki kabur. Sampai keringetan gua pagi-pagi tawa mulu, aduh. Ada jawaban yang kayak Mabok tuak dia Masya kayak. Allah. Nabok tuak tuh bocah. Udah ngomongnya kayak gitu. Nah ini satu lagi nih. Sini sebelah nih. Ini satu lagi. Lumayan nih. Tapi kena pelanggaran sih dia. Si Ampi ini. Pi. KKB. Ngomong lu. Selamat pagi abangku. Oi pagi. Gimana lu? Semalam dilempar botol sama bini. Enak gak? Bagaimana kan? Tadi malam. Kenapa lu dilempar botol sama bini lu? Tidak ada saya lempar botol semua. Oh, dilempar botol minuman juga dilempar lu. Botol Waktu yang debat- mana? Tidak ada botol di Waktu sini. debat botol aqua, waktu debat sama Bang Jum. Ada. Jangan ngibul lu, jangan ngibul. Kalau ngibul gua turunin lu. Tidak ada. Dilempar sama botol lu sama bini lu. Itu waktu debat poligami sama Bang Juma. Iya, tidak ada orang lempar botol. Dilempar botol lu, kaku ngebohong. Ada. Kok anak-anak ngebohong? Sudah ini kasih on cam dulu saya dulu.
Jangan kayak gitulah, ngebohong mulu lu. Tidak ada bangku. Lu Saya mau semalam tanya. semua ngelihat ada buktinya di YouTube lu dilempar botol sama bini lu. Coba tayang botol, saya pegang botol itu tidak. Coba mana YouTube? Ada botol aqua lu pegang. Iya, coba mana YouTube-nya, coba. Ada di YouTube, dibuka di YouTube Julkifli Iya, Bebas Official. maksudnya coba abang tayangkan YouTube-nya supaya kita saksikan. Ngapain gua tayangin lagi panjang gitu? Mana sih lu? Coba on cam saya dulu. Kalau mau on cam, ya on cam lu. Tapi Iya, muka saya lu on cam. jorok muka lu. Muka KKB. Kan begitu. KKB kali. Ayo, selamat pagi abangku. Pagi abangku. Salam kompak. Gua ganteng nggak? Lu jujur, gua ganteng nggak? Iya, kok ganteng. Ya iyalah. sekali. Kok ganteng sekali. Kenapa kepalanya digaruk banyak kutu? Tapi kenapa pakai kumis palsu begitu dan jenggot palsu? Ya suka-suka gua lah. Oh, berarti kau tidak ikut sunnah itu. Lu kok berjenggot mirip Yesus? Tidak usah bahas itu. Abangku, Iya. saya ada satu ayat Alkitab. Saya mohon abang yang tanggapi atau tidak abang Suma yang tanggapi ayat ini. Ya udah lu bacain. Masih apa? Terkait dengan debat kita tadi malam Iya. tentang istri satu itu ya. Kejadian 2 ayat 24. Abang Aduh, bukan- itu lagi lu bawa. Tidak, maksudnya abang tanggapi dulu supaya saya mau dengar. Begitu. Kejadian 4. Tadi malam saya tidak bawa ayat itu. Kejadian 2 ayat 24 abang. Lah semalam dibawa itu ayat itu. Tidak, saya tidak bawa ayat itu. Ada yang bawa ayat itu. Sebab Iya, itu mungkin ada yang ada bawa. yang bawa. Udah. Gua jelasin ya. Sebab Iya, jelasin. itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Coba Apa? abang tanggapi. Ayat ini kenapa? Coba Saya abang tanggapi. tanggapi ayat Oke, itu. saya tanggapi. Menunjukkan bahwa sabar abang. Coba abang tanggapi ayat itu bahwa ayat itu menunjukkan bahwa istrinya harus banyak atau memang satu istri. Oke, gua jelasin ya. Gua baca ulang ya. Iya, baca. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ingat, dan bersatu dengan istrinya. Bersatu ini satu orang atau menyatu? Jawab dulu. Bersatu dengan istrinya berarti Satu orang istri atau menyatu? kalau menurut saya itu satu orang istri. Menyatu. Bersatu dengan istrinya itu menyatu, bukan satu orang istri. Menyatu dengan satu istri. Bukan, nggak ada satu istri menyatu dengan Abang istrinya. jelaskan sudah dari abang Ya, jelaskan. jadi dia tuh akan menyatu dengan istrinya, berumah tangga dengan istrinya, bukan satu istri ya, berumah tangga dengan istrinya, menyatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, satu daging di sini itu dia bisa plot-plot bebas, satu daging, dua daging dijadiin satu gitu. Oke, nggak ada satu istri ini. Nah, ayat itu kalau kita menerjemahkan bahwa istri banyak itu modelnya bagaimana sih? Kok istri ini konsepnya bukan satu istri, Bang. Abang bisa baca nggak sih? Begini abangku, kalau menurut saya, ini saya pemahaman saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman saya itu menunjukkan bahwa satu istri karena di situ istrinya. Oh, Kalau istri oke, iya. Berarti kalau kayak gitu, Bang, abang waktu sekolah nggak nyampe kelas, cuma nyampe pagar, beli bakwan, balik lagi. abang cacat logika. Loh, abang yang cacat logika, Bang. Kalau istri Anger ya Mas ya Mas. banyak. Abang yang cacat logika loh. Di sini saya baca ulang lagi, Bang. Saya baca ulang lagi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kau tidak tahu bahasa Indonesia. Iya, Kalau saya tidak tahu bahasa Indonesia, makanya abang jelasin nanti ya. Berarti Sebab, istrinya. dengerin dulu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ingat, Berarti bersatu dengan bukan istri. satu istri, ini bersatu dengan istrinya.
jelaskan bahwa satu. Kalau istri-istrinya berarti banyak. Aisyah kolot-kolot bedegong belegung. Kuaing ya mah. Kadek kuaing sih sok. Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuaing ya mah. Waalaikumsalam warahmatullah. capek Saya masuk ampi saya masuk sedikit. masuk. Ampi. Bersatu. Ampi, sabar dulu. Kalau itu diisi dengan hal-hal begitu. Sabar dulu Ampi. Bersatu dengan satu beda loh Pi. Paham ya? Kamu sabar dulu. Anda menafsirkan itu satu. Padahal ini bersatu. Oke, saya pakai ini ya penjelasan orang-orang Kristen ya. Lembaga Alkitab Indonesia boleh ya? Saya izin pesankan. Ini supaya kamu paham gitu loh. Jangan ngarang begitu. Itu istri satu. Sabar dulu. Jadi gini. Kang Baal mohon izin Kang Baal. Ini Ya. agak dengung kegedean ini ya. Katanya kecil. Aing mau ditipu tadi. Agak dengung. Segini cukup. Dikit lagi. Agak ehonya. Sudah. Reverbnya. Iya, sudah. Dikit aja. Cek. Iya. Sudah besar juga tidak apa-apa. Lanjut. Iya. Masih besar lagi. Udah. Sudah itu Abang. Oke, iya. Jadi gini. Ini ya kejadian 2 nomor 14 kan? Iya. Ada 24. Oh iya tuh 24. Oke, di sini ini sabar dulu. Ini kamu tuh harus paham. Menjadi satu atau menjadi bersatu. Kan di sini. Nah, di sini kata Menjadi coba satu. ya. Oke, sini. Menjadi satu ya, bukan bersatu ya. Di sini kita jelaskan ya. Ini saya pakai petunjuk pakai rokok yang tengah. Nah, rokok. Di sini ya. Sebab ini sabar dulu. Istrinya itu Aduh, saya mau bacakan firman Tuhan kok nyerocos. Di sini sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu, dia bilang. Bersatu. Dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke, di sini apa maksudnya? Di sini ada penjelasan di bawah. Tek penjelasan. Di sini penjelasannya, sejak semula Elohim menetapkan pernikahan dan kesatuan keluarga sebagai lembaga pertama paling penting di bumi ini. Jangan di itu dong. Kemudian di sini jelaskan. Apa di sini? Kenapa dabling? Rencana Elohim bagi pernikahan adalah satu orang laki-laki dan satu orang yang wanita menjadi satu daging, yaitu bersatu secara jasmani dan rohani. Arahan ini menolak perzinahan. Masuknya jangan berzina. Sabar dulu. satu orang laki-laki dan satu orang perempuan di situ. Jadi Iya, maksudnya berkawin. Mohon izin Kang Baal, coba ini Aduh. apa namanya Kang Baal, mohon izin. Coba dilanjutkan ke 25-nya coba biar mungkin dia paham. Ke 25-nya coba. 25 Maksud Coba kedua, ketakut. Itu ke 25-nya coba. Ke 25-nya itu lebih memperjelas. di sini ya. Sini 25-nya. Iya. Kenapa dia comot-comot ayat? Maksudnya itu agar menghindari perzinahan, yaitu melakukan perkawinan bersatu. Di sini mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu tetap mereka tidak merasa malu. Nah, ini maksudnya intinya di situ laki-laki satu, perempuan satu, tadi sudah dijelaskan di bawah tadi. Loh iya betul. Laki-laki dan satu perempuan, tidak ada banyak istri di situ. Kalau istri-istrinya berarti banyak, tapi di situ dengan istrinya berarti satu saja. Nah, inilah cacat logika Suma dan teman-teman. Kalau gimana kau nyalakan Tuhan kau ini? Buktinya Abraham poligami. Begitu. Buktinya Daud poligami. Salomo poligami. Mau bagaimana? Orang Kristen dilarang untuk poligami. Buktinya Yesus poligami. Ada ayatnya, Suma kau buarkan kau apa itu? Karena ada ayat itu. Satu istri dan satu suami. Buktinya bapaknya Yesus poligami. Buktinya bapaknya Yesus poligami. Suruh Suma bubar. Kenapa Anda ini?
Buktinya ya, bapaknya Yesus poligami gitu loh. Satu suami. Abraham poligami, Daud poligami, Salomo poligami, semua poligami. Suruh semua bubarkan API sudah karena ayat itu Kenapa? menunjukkan bahwa satu istri dan satu suami. Abi, kenapa Yesus tidak kawin coba kalau menurut kamu? Kenapa Yesus? Kenapa tidak tidak satu daging? Kenapa Yesus tidak kawin? Nah, kenapa Kejadian 2 nomor 24 ini tidak dilakukan oleh Yesus? Kenapa? Untuk kerajaan surga Yesus tidak kawin, ada ayatnya. Begitu. Oh, aduh ya, kumaha ya dibahas tong itu. Ada ayatnya. Jadi begitu ya. Bahaya ini. Jadi demi kerajaan surga Yesus tidak menikah gitu ya. Yesus tidak menikah, tidak kawin karena untuk kerajaan surga. Oh, boleh dibahas itu di ayat berapa itu? Ada, tapi saya tidak mau kasih suruh semua bubarkan API dulu karena api ini gara-gara api gereja sepi itu. tadi jadi mau alap. Dia janji bahwa Jadi ayat tadi Kejadian 2:24 ini bukan masalah poligami ya. Jadi dijelaskan tadi adalah tentang pernikahan. Ya, jadi jelas teman-teman. Tadi dijelaskan bahwa itu tentang pernikahan, menghindari perzinahan, maka mereka harus menikah. Itu ada penjelasannya tadi ya. Oke, bagus. Kenapa Yesus tidak menikah demi kerajaan surga? Di mana ayatnya? saya tidak mau kasih tahu karena kau itu suruh API dulu juga. Saya so tahu itu. Ya aku kasih tuh. Yesus karena dikebiri. Di kebiri kau putai itu. Ini datanya. Kau bilang tadi toh. Jangan emosi bang. Kau itu yang dikebiri tuh. Kau itu yang dikebiri dari lubangmu itu. Ada Yesus berkata ada 3 golongan yang tidak menikah. Pertama karena dari rahim ibunya, karena orang lain, dan ada demi kerajaan surga. Itu yang menurut Yesus. Itu anjing koi. Kok kenapa hujat-hujat? Loh, kenapa saya hujat? Oke, baik. Saya pakai data ya. Jangan menghujat. Islam tidak boleh menafsirkan, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, Islam tidak boleh menghujat. Betul loh? Di mana Yesus dikabiri coba? Oke, baik. Ya baik. Lanjut. Itu kan ada di Matius yang kau ucapkan tadi sabar dulu dong. Tidak kau kasih dulu ayatnya Yesus dikabiri. Ya ini saya mau ngomong. Yang kau ucapkan tadi demi kerajaan surga di Matius 19 ayat 12. Malah tidak bilang Matius 19 dan segala macam. Aku yang ngomong. Iya, kau kasih ayatnya dulu. Iya, Matius 19 ayat 12. Kau minta lagi. Mana ayat? Yesus dikebiri ya. Kau kasih ayat. Iya, Matius 19 12. Ya, buka ayatnya. Oh, baik. Ya, jadi kita Islam tidak boleh menghujat ya. Dan ini Tertulis iya, saya baca. Ampinya diam dulu, Pak Ampinya didengerin dulu. Iya, ini saya baca. Saya itu kan Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan atau framing atau apalagi menghujat. Di mana ada tulisan kebiri kan begitu? Yesus dikebiri. Tadi kau bilang Yesus dikebiri. Kau kasih ayatnya. Ini mau dijelasin ini dengerin. Jadi saya baca ini. Kau bilang di mana ada tadi dia bilang di mana ada kebiri. Ya, saya mau tunjukkan, dia bilang ditambah lagi di mana ada Yesus, ditambah lagi di mana Yesus dikebiri, berubah terus. Oke, baca ya. Izin ya. Sabar dulu. Ini Yesus yang ngomong langsung kok tanya di mana Yesus. Ini Yesus yang ngomong langsung kok. Mau tanya lagi di mana ada Yesus. Ini tulisan merah Yesus ini. Saya baca ya. Yesus dikebiri bukan? Iya, sabar dulu. Ini Yesus yang ngomong langsung kok. Baca sudah. Iya. Yang kau baca tadi itu. Baca sudah. Baca sudah. Ada tertulis Yesus dikebiri. Isuk ngomong lu anjir. Ini ya. Oke, saya baca ya pelan-pelan ya. Yang kau baca tadi ini sama ini artinya dikebiri. Saya tidak baca ayat tadi, jam kau tuduh saya. Loh ini kau baca ini Matius 19:12.
Loh, kau bilang tadi saya tapi tidak tahu ayatnya, kau bilang. Di Matius 19. Ini orang ini terlalu apa ya? Aduh. Disimak dulu Bang Ampi. Bang Ampi kan pengen tahu, disimak dulu itu. Kalau salah dibantah gitu. Oke. Dengar Ada dulu. ini yang ngomong, Yesus yang ngomong nih. Kau tanya lagi mana Yesus, mana Yesus, ini saya yang mesti. Ada orang, coba dulu. Baca. Ada orang yang tidak dapat kawin karena memang lahir demikian dari rahim ibunya. Satu. Kedua, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Kedua. Ketiga, dan ada orang yang tidak, yang membuat dirinya demi kemauan sendiri oleh karena kerajaan sorga. Itu yang kau baca tadi. Yang dapat apa? Mana kebirinya? Oke, baik. Pertanyaan bagus begitu. Kalau tidak, jangan marah. Oke. Di mana kebirinya? Oke. Iya, yang penting kan sudah paham tahu Yesus tidak menikah karena demi kerajaan surga. Di mana kebirinya? Itu pertanyaan bagus. Ya kan? Nah, dalam terjemahan lama tidak kawin atau di sini apa? Kebiri, lihat. Kebiri. Kok bawa ke penafsiran lagi bagaimana kok Di ini? terjemahan lama ini TL. Lihat bukan. Ayatnya Yesus tadi dikebiri. Mana ayatnya Yesus dikebiri? Tadi kan kau katakan bahwa Yesus dikebiri. Mana dikebiri? Oke. Tadi kau mengatakan kenapa Yesus tidak kawin? Kau bilang demi kerajaan sorga. Ya ini betul. Ya, Demi iya, betul itu tercatat. Mana kebirinya? Kebiri Yesus dikebiri. Sabar dulu. Makanya kamu nggak paham kalau potong-potong. Dalam terjemahan baru nih lihat baca nih. Baca di depan. TB terjemahan baru itu tidak kawin. Oke. Dalam terjemahan lama lihat ke bawah. Dikebiri. Apa sih kalian ini tidak paham? Tadi bilang itu Yesus dikebiri. Mana ayatnya yang eksplisit? Di situ ditulis bahwa Yesus dikebiri. Kau bilang sendiri tadi mengatakan demi kerajaan sorga Yesus tidak kawin. Tidak kawin itu demi kerajaan sorga Yesus dikebiri ini. Gampang kok kalian bilang. Tidak. Yesus dikebiri. Ayat itu tidak menunjukkan bahwa Yesus dikebiri di mana. Tidak ada. Dengar dulu. Aku kan pertama sabar dulu. Akan aku bertanya. Kempi, kenapa Yesus tidak menikah? Kau bilang demi kerajaan sorga. Betul di sini ada tulisan demi kerajaan sorga. Kau bilang. Saya tidak bawa ayat itu, kau yang bawa ayat itu. Saya bilang demi kerajaan Aduh, Mak. Kau bilang demi kerajaan sorga. surga. Demi kerajaan surga saya tidak kasih ayat. Nah, karena kau tidak tahu. Saya tidak kasih ayat. Ya karena kau tidak tahu, makanya saya kasih tahu di sini demikian dia. Dan ada orang yang membuat dirinya tidak kawin demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Ini yang kau bawa tadi. Ayatnya di Matius 19. Kau yang bawa sendiri. Kurang. Ya karena kau tidak tahu, kau cuma ngarang-ngarang aja. Saya tidak bawa ayat. Kau yang bawa ayat. Baru Memang aku yang tunjukkan ayat. Itu Yesus dikebiri. Kau harus kasih ayat begitu. Yesus dikebiri. Kau sudah tahu. Ya orang ini bisa bahasa Indonesia enggak? Kau tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik karena kata-katamu harus kau pertanggungjawabkan bahwa Yesus itu dikebiri. Betul. Kau bilang, dengar dulu. Yesus dikebiri, begitu. Kau bilang tadi, nyerocos mulai panik ini. Saya tidak panik, kau yang panik. Iya, kalau nggak mau panik, gantian lah. Oke. Sudah. Oke. Tadi saya kan bertanya awalnya, MP, kenapa Yesus tidak menikah, tidak kawin? Kau bilang demi kerajaan sorga. Aku terus tanya, di mana ayatnya Ampi? Tidak tahu. Dia bilang, atau saya tidak akan kasih tahu. Saya bilang saya tidak mau kasih karena ternyata saya sudah tahu. Kau bilang Suma dulu bubarkan API. Ternyata saya sudah tahu bahwa
Saya Kenapa ini? Kalau Bang Juma dendam apa? Bang Juma ini orang pintar, orang cerdas. orang pintar apa, orang bodoh itu. Dia menafsirkan hal yang tidak benar, itu orang bodoh. Bang Juma itu diundang oleh pastor, oleh bapak-bapak gereja untuk mengajar di gereja-gereja, dibayar 20/20-an, bukan per 10-an lagi. Cuman Bang Juma tidak mau. Kenapa dendam? Aduh. Oke, Bi ya. Jelas ya? Kau Dicatat ini. Jadi jangan kau lupa lagi. kau kasih ayat di situ karena tadi keluar dari mulutmu, kau bilang Yesus dikebiri. Jadi kau kasih ayatnya Yesus dikebiri. Kasih ayatnya. Ya betul. Yang kau ya sampaikan tadi. Demi kerajaan, lihat. Yesus dikebiri. Karena kerajaan sorganya apa? Kau bilang tadi. Saya tidak bawa ayat itu kau yang bawa. Sekarang kau kasih ayatnya Yesus. Oke. Tulisan Yesus dikebiri kasih. Oke, baik. Di sini. Tidak kau menghujat. Iya menghujat kalau tidak. Makanya begini, MP. Tadi awalnya saya ulang dulu. MP, kenapa Yesus tidak menikah? Kau bilang demi kerajaan sorga ini. Karena Yesus datang dari surga. karena kerajaan sorga di sini dibilang ada orang yang tidak menikah karena demikian, karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Oh betul Ampi, aku bilang. Ayatnya di mana Ampi? Aku tidak mau kasih tahu, dia bilang. Kau bilang, padahal aku sudah tahu. Yang kau bawakan Matius 19:12. Tidak tahu. Karena aku pintar, aku udah tahu. Bahwa yang kau bawakan demi kerajaan surga ini Matius 19:12. Ternyata di sini, ternyata demi kerajaan surga, demi kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti? Hendaklah kau mengerti. Kenapa tidak kawin? Ternyata tidak kawin menurut terjemahan lama. Di sini kan tadi terjemahan baru. Terjemahan lama itu dikebiri. Musim tanam dan beraktivitas orang-orang kampung ini ya, ada yang menanam kencur, ada menanam. Mana tahu, orang mana tahu kalau nggak host yang nampak, ya kan? Dari mana dia tahu sih?